Perkembangan bahasa anak usia dini meliputi 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Perkembangan bahasa anak usia dini dimulai dari bayi yang berlandaskan kepada pengalaman, kecakapan, dan progres. Kemampuan berbahasa identik dengan kegiatan kita sehari-hari, sehingga penting sekali untuk seorang anak ataupun di masa golden age sekarang, anak usia dini mengalami yang namanya stimulus yang baik untuk mengembangkan bahasanya. Oleh karena itu, pengembangan bahasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan baik. Banyak metode yang dapat diberikan oleh guru untuk menstimulus perkembangan bahasa anak. Namun, secara spesifik, kami akan membahas tentang metode bercerita. Metode bercerita menggunakan boneka tangan. Bercerita kepada anak merupakan peranan penting karena bukan hanya menanamkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga mengembangkan bahasa dan cara berpikir pada anak. Dengan adanya metode bercerita, pendengaran anak dapat berfungsi dengan baik dan dapat membantu kemampuan anak dalam berbicara, seperti halnya membantu anak dalam mengucapkan kata-kata dan melatih anak menyusun kalimat sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya anak bisa mengeksplornya melalui bernyanyi, bersyair, ataupun menulis, sehingga nantinya anak mampu membaca tulisan atau bahasa isyarat. Nah, kemampuan tersebut adalah salah satu dampak positif dari proses menyimak dalam tahap perkembangan bahasa pada anak. Alat permainan edukatif atau AP secara umum diartikan sebagai alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat sebagai sumber belajar untuk anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Nah, kali ini kami akan membuat AP bernama boneka jari. Penasaran bagaimana selengkapnya? Simak sampai akhir ya. Boneka jari tidak hanya sebagai boneka yang dimainkan, akan tetapi melalui boneka jari bisa mengenalkan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Selain dari aspek kognitif, ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan dengan menggunakan permainan boneka jari. Di antaranya untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik, seni, agama dan moral, serta sosial dan emosional. Alat dan bahan: kertas karton, spidol warna, pisau cutter, dan juga pensil. Cara membuatnya: pertama, kertas karton dipotong menggunakan pisau cutter. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan menggambar sesuai yang diinginkan. Kemudian, gambar dapat diwarnai dengan menggunakan spidol warna. Setelah diwarnai, gambar dapat dipotong sesuai pola gambar yang telah dibuat. Nah, inilah hasilnya boneka jari dari kertas. Rubah dan buaya. Buaya selalu saja menganggap rubah sebagai sahabatnya. Namun sayang, rubah selalu saja menipunya. "Mari kita menanam makanan kita sendiri," ucap rubah pada suatu hari. Buaya setuju. Mereka berdua lalu menanam padi. Saat panen tiba, rubah bilang kepada buaya bahwa buaya boleh mengambil bagian bawah padi. Buaya pikir itu adil. "Aku bagian bawah, rubah bagian atas." Oh, buaya tak paham bahwa bulir padi yang bisa menjadi nasi ada di bagian atas. Kasihan sekali buaya. Dia hanya mendapat akar dan batang padi. Lalu rubah mengajaknya menanam kentang. Tak mau ditipu lagi, kali ini buaya meminta bagian atas. Rubah langsung setuju. Lagi-lagi buaya tertipu. Kentang itu tanaman umbi. Letaknya ada di bawah tanah. Jadi apa gunanya makan daun kentang? Lalu rubah mengajaknya menanam kelapa. "Aku mau buahnya," kata buaya pada rubah. "Baiklah, memang hanya buahnya yang bisa kita makan. Tapi kamu mau bagian luar atau dalam?" kata rubah. Buaya melihat kelapa yang hijau licin. Dia pikir yang hijau-hijau pasti segar. Akhirnya dia memilih bagian luar kelapa. Oh, lagi-lagi buaya tertipu.
Yang paling enak dari kelapa tentulah bagian dalamnya. Buaya hanya bisa menelan ludah melihat rubah menikmati daging kelapa yang putih dan manis. Lain kali, apapun yang kita tanam, aku mau bagian dalamnya, kata buaya kesal. Rubah mengangguk setuju. Sekarang mereka menanam mangga. Dan kamu pasti tahu kan apa yang ada di dalam buah mangga? Ya benar, biji yang keras. Kasihan sekali ya buaya. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang pengembangan bahasa anak usia dini, yaitu bercerita menggunakan boneka jari. Nah, mudah bukan pembuatannya? Lagian bahan-bahannya juga sangat sederhana dan juga tergantung dengan kreativitas yang kita punya. Demikianlah video ini kami buat. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan pada video kami. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.